Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu jenis-jenis permutasi. Nah, sebelum menyimak video pembelajarannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian bunyikan loncengnya ya. Untuk pembahasan berikutnya itu mengenai jenis-jenis permutasi. Yang pertama itu permutasi unsur yang berbeda. Di sini untuk rumusnya itu permutasi R dari N itu sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Kita lihat contohnya. Dari 6 orang pengurus sebuah organisasi, hendak dipilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa formasi yang dapat dibentuk dari 6 orang tersebut? Nah, ini termasuk apa? Termasuk permutasi. Kenapa? Karena di sini ada syaratnya atau memperhatikan urutannya. Urutannya yang mana? Di sini ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada 3 di sini, bahwa harus ketua dulu, sekretaris dulu, dan bendahara. Berarti di sini ada berapa R-nya? Sudah jelas ada 3. Dari mana 3? Yang ini, ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti N-nya berapa? 6. Sini jawab. Berarti kita substitusikan. V, R-nya berapa? 3, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. N-nya dari 6. Berarti 6 faktorial per 6 kurangi 3 faktorial. 6 faktorial per 6 kurangi 3, 3 faktorial. Berarti 6 faktorial cukup dikalikan sampai 3 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Coret 3 faktorialnya. Sisanya 6 kali 5 kali 4. 6 kali 5 30. 30 kali 4 120 cara. Jadi untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 6 orang pengurus itu ada 120 cara. Yang kedua itu permutasi dari unsur yang sama. Rumusnya itu permutasi R dari N sama dengan N faktorial per A faktorial kali B faktorial kali C faktorial. Nah, di sini contoh. Berapa banyaknya permutasi yang dapat disusun dari huruf K, A, L, I, M, A, N, T, A, dan N. Berarti kalau disatukan itu Kalimantan. Nah, di sini dari kata Kalimantan ini kita susun dan kita pilih huruf-huruf yang samanya saja. Di sini kira-kira huruf yang samanya itu huruf apa saja? Huruf yang sama. Jadi lebih dari 2, lebih dari 1 hurufnya. Berarti di sini huruf A, A-nya ada berapa? 1, 2, 3. Lalu huruf apa lagi? N, N-nya ada 2. Kemudian apa lagi ya? Cukup ya? Berarti hanya huruf yang sama itu adalah huruf A dan huruf N. Nah, di sini berarti di sini jawab banyaknya N itu banyaknya N atau unsur ya. Banyaknya N, anggotanya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti N-nya 10. Kemudian unsur yang sama. Unsur yang sama itu huruf apa saja? A ada 3,
N ada 2. Sudah dapat. Kemudian kita substitusikan ke rumusnya. Berarti di sini P R-nya itu berapa? R-nya itu berarti 3 dan 2. 3,2. N-nya itu 10. Berarti 10 faktorial. Nah, yang 3 dan 2 ini sebagai A dan B. C di sini itu kalau misalkan huruf yang samanya itu ada 3. Bagaimana kalau ada 4? Berarti ditambahkan D. Bagaimana kalau 10? Silahkan dilanjutkan. Paham ya? Berarti di sini 3 faktorial per 2 faktorial. Kita tahu bahwa penyebut yang terbesar itu adalah 3 faktorial. Berarti 10 faktorial itu cukup dikalikan sampai 3 faktorial. 10 kali 9 kali 8 kali 7 6 5 4 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial itu 2 kali 1. Coret 3 faktorialnya. Ini yang 2-nya masih bisa ya, ini 4. 4 bagi 2 berarti 2. Silakan dikalikan. Nah, ini untuk 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 2 itu berapa hasilnya? Kira-kira berapa? Itu hasilnya itu sama dengan 302.400. Hasilnya itu 302.400. Cara. Paham ya? Gampang. Jadi, Ibu tegaskan lagi, kalau misalkan di sini banyak unsur yang samanya ada banyak, kan ini hanya cukup 2 ya. Kalau ada 7 berarti silakan. Ininya ada 7. A kali B, A faktorial kali B faktorial kali C faktorial kali D faktorial kali E faktorial dan seterusnya. Sesuai unsur yang sama. Begitu. 3 permutasi siklis. Rumusnya, permutasi siklis itu N dikurangi 1 faktorial. Contoh, berapa banyaknya cara menyusun huruf A, B, C pada susunan melingkar. Di sini berarti N-nya itu ada berapa? Ada 3. Dari mana 3 ini? A, B, C, huruf A, B, C. Berarti jawab P siklis. Berarti N-nya itu berapa? 3 dikurangi 1 faktorial, yaitu 2 faktorial. 2 faktorial itu berapa? 2 kali 1, yaitu 2. Berarti untuk contoh menyusun huruf ABC itu hanya ada 2 cara. Sederhana ya untuk permutasi siklis itu. Terakhir itu permutasi berulang. Rumusnya itu N pangkat K. Contoh, diberikan angka 1, 2, 3 akan disusun bilangan puluhan dari angka-angka tersebut. Berapa banyak angka yang dapat dibentuk? Di sini N-nya itu berapa? 1, 2, 3, berarti 3 angka. Kemudian K-nya itu adalah angka yang tersedia atau unsur yang akan disusunnya, yaitu berapa K-nya? Di sini akan disusun bilangan puluhan, berarti puluhan itu ada berapa angka? Misalnya 23, berarti 2 dan 3, berarti untuk puluhan itu hanya ada 2 angka. Berarti 2 di sini K-nya. Kemudian kita substitusikan rumusnya berulang.
N pangkat K. N-nya berapa? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. Bukan 3 kali 2 ya. 3 kali 3 yaitu 9 cara. Nah, untuk permutasi berulang ini, contohnya ini berarti isinya ada 9 cara. Nah, mungkin itu anak-anak ya pembahasan untuk hari ini. Sampai jenis-jenis dari permutasi. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini kalian bisa lebih paham lagi dan bisa mengaplikasikannya pada soal-soal yang diberikan oleh Ibu. Terima kasih.